Selamat pagi para taucin sekalian, saudara-saudara seiman, umat Konghucu dimanapun berada. Salam di dalam kebajikan, Wei Te Tung Hien. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama mengikuti ibadah atau kebaktian suci bersama-sama di rumah, karena kita masih menghadapi wabah virus COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah, maka peribadahan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak sementara ditiadakan. Namun demikian, para taucin sekalian, bagi umat Konghucu, hal ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di dalam kita melaksanakan komunikasi atau hubungan kita baik dengan sesama maupun dengan Sang Halik Tien yang Maha Kuasa. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan mengajak para taucin semua untuk bersama-sama merenungkan kembali, mempelajari kembali apa yang menjadi pedoman hidup kita yang diajarkan oleh Nabi Kung Tse di dalam kehidupan. Adapun tema jangkau saya pada hari ini yaitu aku takut akan Tuhan, tidak berani berbuat tidak lurus. Iwei Sangti, bukan ucap. Taucin sekalian yang terkasih, di tengah situasi yang tidak menentu ini dan sangat mengkhawatirkan, bukan saja di negara kita, tetapi juga di hampir seluruh belahan dunia mengalami hal yang sama. Tentu saja hal ini merupakan satu ujian bagi kita semua. Ujian ini tentu saja harus kita bisa lalui bersama-sama. Dari sinilah sesungguhnya nilai-nilai kemanusiaan kita diuji, sejauh mana kita bisa saling mendukung, saling membantu terhadap sesama, tanpa kita harus membeda-bedakan ras, golongan, kebangsaan kita, jenis kelamin kita, dan sebagainya. Semua terdampak oleh karena adanya virus COVID-19 ini. Maka di dalam kesempatan ini saya mengambil satu ilustrasi di mana pada masa kehidupan Nabi Kung Tse pernah bersabda, beliau sangat berhati-hati dalam 3 hal. Yang pertama yaitu dalam hal peperangan, yang kedua dalam hal sakit, dan yang ketiga yaitu dalam hal berpuasa. Nah, taucin sekalian, ada 3 hal yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita. Seperti yang tadi saya jelaskan, dalam kondisi saat ini tentu kita berada di dalam situasi, bukan dalam situasi berperang dengan senjata, tapi dalam hal ini kita sedang berperang dengan musuh yang tidak nampak dan tidak kelihatan. Tentu saja ini akan mempengaruhi nasib kita, kehidupan kita, bahkan kematian. Oleh karena itu, hal ini harus kita sikapi dengan seksama untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Maka tadi dikatakan oleh Nabi, hal berpuasa bagi umat Konghucu, berpuasa di sini berarti bukan saja mengendalikan dalam hal jasmani, yaitu makan dan minum, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengendalikan hati, mengendalikan diri. Oleh karena itu, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Hien, kepada Sang Halik kita, yaitu dengan cara berpuasa,
kemudian bisa dengan cara bermeditasi atau dalam istilah agama Konghucu kita kenal dengan Qingzuo, dan juga kita jangan lupa tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Hadirin sekalian, dalam situasi ini kita bisa mengambil satu ilustrasi atau apa yang kita sebut dengan kisah kehidupan Nabi. Pada waktu itu salah seorang murid Nabi yang bernama Poni dalam keadaan sakit. Murid Nabi ini adalah salah satu murid yang juga disayangi oleh Nabi Musa. Ketika murid ini sakit, Nabi datang menjenguknya ke rumah Poni. Nabi hanya melihat dari balik jendela, dan Nabi sangat bersedih. Nabi merasa sangat berkecil hati kalau Poni bisa sembuh kembali. Hal ini mengingatkan kita kepada situasi saat ini. Artinya, kalau kita cermati situasi saat ini, apa yang dinamakan social distancing atau menjaga jarak sudah dilakukan oleh Nabi. Ketika kita menghadapi wabah virus seperti ini, tidak ada cara lain, yaitu dengan cara kita menjaga diri kita, juga menjaga saudara-saudara kita dan orang lain. Tadi sudah kita mendengarkan bagaimana kisah seorang murid Nabi yang bernama Poni. Ketika sang murid sakit dan menderita wabah, Nabi sangat bersedih. Tapi itulah suatu kenyataan bahwa dalam perspektif agama Konghucu, sesungguhnya wabah penyakit semacam ini bukanlah merupakan hukuman. Hal ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Seperti halnya terjadi bencana alam, gempa bumi, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia sesungguhnya harus kembali memeriksa diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan introspeksi diri, melakukan kontemplasi, sehingga ia akan mampu mengatasi semua hal yang sangat merisaukan. Oleh karena itu, di dalam agama Konghucu kita diajarkan tentang Zeng. Zeng di sini berarti ketulusan hati, kelurusan hati, keikhlasan. Bagaimana kita bisa berbuat seperti itu? Sama halnya di dalam menghadapi situasi saat ini. Perlu adanya kejujuran, perlu adanya keterbukaan, dan perlu adanya ketulusan. Agar supaya apa? Wabah ini tidak menyebar menjadi luas. Maka pemerintah Indonesia berupaya memberikan informasi-informasi yang jelas kepada seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan-arahan bagaimana kita bisa menghindari dari wabah virus ini. Oleh karena itu, maka di dalam kitab Chung Yung dikatakan bahwa iman itu adalah pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman, suatu pun tiada. Kata iman ini adalah terjemahan dari kata Zeng. Jadi kalau kita mengartikan lebih mendalam pengertian daripada Zeng tadi, yang pertama, Zeng bisa berarti ketulusan hati. Artinya apa? Semua yang kita perbuat ini harus dengan tulus dan ikhlas. Apalagi dalam situasi saat ini, dalam kondisi yang semua serba darurat, kita harus berbagi,
kita harus saling mendukung dan saling menguatkan. Disitulah kepedulian kita, disitulah keikhlasan kita, ketulusan kita untuk bisa berbagi dengan sesama. Yang kedua adalah satunya kata dan perbuatan, atau yang kita lebih kenal dengan kejujuran. Jadi kalau data-data ini yang disampaikan oleh pemerintah adalah data yang benar, fakta yang benar, sesungguhnya disitulah kejujuran ini. Maka semua pihak, termasuk juga semua rakyat, harus bisa mengikuti atau mau mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. Disitulah nilai kejujuran kita dan ketulusan hati kita. Jadi apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah keaslian atau ketidakpalsuan, bukan kepura-puraan. Jadi kalau kita berbuat tiga hal itu, itulah yang dinamakan dengan semu. Hadirin sekalian, tadi saya menyinggung bahwa kita harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Halim, Sang Maha Pencipta. Dalam hal ini adalah Tien. Di dalam agama Konghucu, kata Tien seperti ini tulisan. Ya. Jadi karakter huruf Tien ini menunjukkan sebetulnya dua huruf atau dua karakter. Yang pertama yang di atas ini adalah I, satu, dan kedua adalah Ta. Ya, untuk jelasnya ini, ya. Jadi yang bawah ini adalah Ta. Ta ini berarti besar. Jadi kalau kata ini disatukan menjadi kata Tien seperti ini berarti the greatest. Satu yang maha besar, satu yang maha kuasa. Tiada lain adalah Tuhan yang Maha Esa. Inilah keyakinan di dalam agama Konghucu, bahwa Tuhan itu bersifat Maha Roh, atau yang kita kenal dengan Wei. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa. Jadi artinya kita sebagai umat Konghucu khususnya meyakini betul bahwa Tuhan itu berada di mana-mana. Tuhan itu maha ada, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa. Jadi manusia sesungguhnya tiada berdaya. Ketika mengalami masalah seperti ini, tidak ada cara lain. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jauhilah kesombongan, jauhilah keangkuhan kita. Maka dikatakan kesombongan itu akan mengundang rugi, kebajikan itu akan mendatangkan berkah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sangatlah jelas bahwa keyakinan kita akan kemahakuasaan Tuhan tidak diragukan lagi. Karena sifat Tuhan itu adalah maha abadi, atau kita kenal dengan istilah Zen. Maka sebagai umat manusia, kita harus percaya dan meyakini bahwa apa yang ada di dunia ini tiada yang bukan karena kehendak Dia. Tetapi manusia diberikan akal dan pikiran untuk bisa mengatasi segala permasalahan di dalam kehidupan, termasuk juga ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Bukankah sekarang para ahli, para saintis sedang berusaha mencari penangkal virus ini? Bagaimana upaya manusia bersatu untuk mengatasi wabah virus yang sangat mendunia? Itulah upaya manusia. Tentu saja kita berharap dalam waktu yang singkat para ahli ini bisa menemukan vaksin atau penangkal daripada virus ini, sehingga kehidupan kita bisa kembali normal, kembali seperti sedia kala. Maka kita berharap, kita berdoa, semoga semua ini
segera berlalu. Tujuan sekalian, bagaimana dengan kaitannya tadi sisi kemanusiaan? Kalau tadi kita meyakini adanya kekuasaan Tuhan, maka bagaimana dengan sisi kemanusiaan dalam menghadapi situasi? Tadi sudah saya jelaskan bahwa siapa yang berbuat kebajikan, dia akan mendapatkan berkah. Sebaliknya, siapa yang menentang hukum Tuhan, tidak lurus di dalam firman, maka dia akan mendapatkan celaka. Maka kita harus memilih yang terbaik dalam kehidupan. Berusahalah berbuat kebajikan, karena hanya kebajikan Tuhan berkenan. Sebagaimana salam keimanan di dalam agama Konghucu, Weide Tungkian, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Dan kita meyakini Sienyu memang hanya satu, yaitu kebajikan. Jadi dengan kebajikan inilah kita bisa berbuat, kita bisa turut andil dalam hal kemanusiaan. Sekecil apapun bantuan kita, itu tidak menjadi masalah. Karena banyak orang-orang di sana yang terdampak akibat dari wabah. Belum lagi para medis yang berada di garis depan. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga, bahkan nyawa. Inilah satu bentuk pertanggungjawab kita, bentuk kemanusiaan kita, kepedulian kita kepada sesama. Oleh karena itu, bantulah mereka agar mereka juga bisa mengatasi ini. Dengan cara apa? Sekali lagi, mari kita ikuti anjuran pemerintah. Tocin sekalian, sesungguhnya Tuhan telah berjanji kepada barang siapa yang melaksanakan kebajikan, maka Tuhan akan memberikan berkah yang kita sebut dengan atau 5 rahmat Tuhan. Yang pertama adalah panjang usia, sehat, lahir batin, kemudian menyukai kebajikan, juga kita mempunyai ketahanan baik fisik maupun rohani, jasmani dan rohani, dan menggenapi firman sampai di akhir hayat. Itulah 5 berkah yang kita akan terima dari Tuhan apabila kita lurus di dalam firman. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan yang terbaik di dalam situasi dan kondisi saat ini. Sebagai yang terakhir, Bapak sekalian, saya akan mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah dengan peristiwa ini hendaknya kita menyadari bahwa kita harus semakin mendekatkan diri kepada Sang Halilintar, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, bantulah sesama kita, bantulah sesama kita sesuai dengan kemampuan kita, sehingga mereka tetap bisa hidup bersama-sama kita, kembali pulih kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Yang besar membantu yang kecil, begitu juga yang kecil bisa membantu yang besar, dalam arti sesuai dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Dan yang ketiga, janganlah kita lupa senantiasa kita lurus di dalam firman, di dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban kita. Jangan pernah melanggar. Maka sekali lagi, kita harus hormat, patuh kepada Tuhan dengan cara tidak berani berbuat hal-hal yang tidak lurus, apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini. Jadi jangan kita memanfaatkan ini untuk kepentingan diri kita, melainkan kita harus selalu berpikir bagaimana kita bisa keluar dari kondisi saat ini, sehingga kebahagiaan, keberkahan, dan keselamatan senantiasa menyertai kita. Terima kasih atas perhatian Tuhan sekalian.
salam di dalam kebajikan, waiter kemudian lancar.